Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis di Mazmur 75 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik pembahasan kita pada nats kita hari ini adalah tentang kepribadian Allah yang adalah hakim yang adil. Bahwasanya hal yang tidak bisa terpisahkan dari hakikat Allah adalah ketika Allah mengasihi, di dalam kasihnya itu ada kebenaran dan keadilan. Sehingga kita tidak bisa memisahkan antara kemarahan Allah dengan kasihnya. Sebab Allah menyatakan kemurahan hatinya dan juga Allah menyatakan kemarahannya. Dan itu berada di dalam keadilan yang ada pada Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika kita melihat bahwasanya Tuhan masih mengizinkan orang-orang fasik tetap eksis di dalam dunia saat ini, tentu kita langsung menyadari satu hal bahwasanya apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka peroleh hanya sementara di dunia ini. Semuanya akan berakhir. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-75 ini, bahwasanya segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Tidak ada gunanya sama sekali meninggikan hati atau mengeraskan leher ketika berbicara dan lain sebagainya. Sebab keadilan itu hanya ada di dalam tangan Allah. Bahwasanya ada suatu gambaran yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 75 ini, bahwasanya piala itu berada di dalam tangan Allah, dan di dalam piala itu ada anggur dan segala macam bumbu-bumbu di dalamnya. Mengapa dikatakan ada buih-buih dan bumbu di dalamnya? Sebenarnya ada gambaran yang ingin disampaikan bahwa ampas-ampas tersebut akan diberikan kepada mereka orang-orang fasik itu. Sehingga kita semakin menyadari satu hal, bahwasanya apa yang mereka dapatkan adalah sesuatu hal yang tidak berharga sama sekali. Mengapa demikian? Karena hal itu tidak pernah diperhitungkan oleh Allah ketika mereka mendapatkannya. Sekarang kita harus mengerti bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa terus bersyukur kepadanya dan menyerukan namanya, disinilah kita sedang menyatakan kepada dunia ini bahwasanya kita sedang menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah akan nyatakan dan telah nyatakan. Saudara jangan pernah berhenti dengan keadaan saudara. Teruslah mengucap syukur dan teruslah menyerukan nama Tuhan. Sebab banyaklah hal-hal yang ajaib yang Tuhan telah nyatakan kepada saudara. Saudara hanya menuntut suatu hal yang luar biasa, spektakuler, mujizat terjadi. Sebenarnya itu bukanlah kerangka membangun iman yang sesungguhnya, tetapi banyak sebenarnya hal yang ajaib yang Tuhan telah nyatakan kepada saudara. Kemurahan hati Tuhan telah cukup bagi saudara. Itu mengapa Paulus menerima itu. Ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya Engkau memberikan dan mencabut duri daripada tubuhku. Allah hanya berkata kepada Paulus, cukuplah anugerahku kepadamu, sebab di dalam kelemahan nyatalah kuasaku. Itu cukup bagi kita. Bahwasanya anugerah Allah senantiasa baru kepada kita, dan itu mencukupkan kita untuk terus menyerukan nama Tuhan. Bahwasanya perkara Allah yang dinyatakan kepada kita adalah perkara-perkara yang ajaib. Adakah waktu bagi kita untuk tidak bersyukur? Jawabannya tidak ada. Serumit apapun, sekecewa apapun, kita harus belajar untuk dapat menerima kenyataan. Sepahit apapun kita harus menerima itu, bahwasanya di balik itu semua
Ketika kita menyadari bahwasanya Allah yang berdaulat, di dalam Allah lah otoritas itu, kita akan terus berkata dan akan selamanya berkata, I surrender all. Aku berserah kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena itulah bagian yang terpenting bagiku. I surrender all. Kiranya Tuhan menyertai saudara dalam setiap rangkaian pekerjaan pelayanan saudara pada hari ini. Mari bersama-sama untuk memuliakan Tuhan dan teruslah masyurkan namanya yang agung itu. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Tuhan, izinkanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa memasyurkan nama-Mu dalam keberadaan kami. Bagaimanapun Tuhan yang harus kami hadapi dalam situasi ini, tetapi kami terus berserah kepada-Mu saja. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan menyatakan segala perkara yang ajaib itu. Pelihara hidup kami Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.